Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam ya, karena kita syutingnya malam hari. Hari ini kita akan membuat konten menceritakan kejadian horor yang pernah kita alami, teman-teman. Karena dari teman-teman semuanya banyak sekali yang minta, Bang, coba ceritain pengalaman horor atau mungkin pernah ngeliat suatu penampakan atau kejadian yang mistis gitulah, tolong diceritakan katanya. Dan hari ini spesial banget. Ini cerita dari kita buat kalian semuanya. Kalau kamu pernah ngerasain kejadian yang horor nggak? Kalau aku sih cerita horor banyak banget yang udah aku alamin. Jadi karena mungkin juga aku bisa ngeliat ya, jadi berbagai macam yang bisa aku lihat jadi pengalaman horor selama aku hidup. Ya kan semua orang bisa ngelihat, aku juga bisa ngelihat. Maksudnya ngelihat apa? Ngelihat yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata sama manusia-manusia lain. Bisa melihat hal mistis gitu, kayak misalnya ngelihat makhluk halus. Pasti kalau makhluk halus semua orang bisa sih. Kalau misalnya emang dia lagi energinya nggak bagus, maksudnya dia juga lagi lemah, diganggu, digoda, pasti lihat dong. Kayak kamu lihat bayangan orang lewat, ya apa itu? Pasti pernah kan? Ya bayangan orang lewat kan. Kayak gitu guys. Tapi kalau aku nggak kayak gitu. Jadi aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Misalnya kayak sosok di Indonesia tuh heboh banget sama pocong kayak gitu aku lihat. Terus Miske aku lihat. Miske itu kuntilanak. Mbak Kun lah. Mbak Kun. Terus kayak kalau orang Sunda bilang buta hejo, kalau orang Indonesia bilang apa sih ya? Buta hijau kan buta hijau. Iya buta hijau, iya kayak gitu, kayak Hulk gitu loh guys. Tapi dia buta hijau. Bau serem aja gitu karena dengan sosok badannya yang gede, jadi kayak kitanya juga takut ngelihatnya. Udah pengen ngapa-ngapain tuh nggak bisa duluan. Kalau kamu sendiri? Nah, kalau aku jujur aku belum pernah melihat sosok penampakan gitu, teman-teman. Cuman kalau ngerasain sih sering. Karena kan dulu kita sering banget bikin konten dunia penuh misteri, teman-teman ya, yang mana itu penelusuran. Jadi kayak misalnya ngecek-ngecek ke tempat yang sudah terbengkalai gitu ya. Tapi sebenarnya kita ngecek ke tempat-tempat terbengkalai, penelusuran itu bukan untuk mencari sosok hantunya. Ya, bukan juga kita menantang ya. Justru cuman pengen tahu seperti apa tempat-tempat terbengkalai gitu. Iya. Yang sudah lama nggak dihuni lagi. Kenapa gitu. juga ditinggalin? Alasannya apa? Karena kan kalau dari bangunan sendiri pasti dilihatnya sayang banget kan untuk ditinggalin kan. Kayak bagusnya tuh mungkin bisa direnovasi untuk diberikan kepada misalnya panti jompo apa, maksudnya bisa dimanfaatkan untuk tempat lain gitu. Nggak usah direnovasi, misalnya diratakan, dijadikan lapangan gitu. Iya, itu juga kan. berguna banget kan buat orang-orang. Kenapa harus dibiarkan gitu aja gitu loh. Betul. Jadi kamu selama penelusuran sering ngerasain apa gitu? Kalau penelusuran selama ini yang aku rasain itu paling cuman merinding, terus juga kayak ada hawa-hawa, misalnya kan itu tengah malam kan pasti dingin dong. Hawanya itu hawa panas, seperti itu aja sih. Energi berbeda dari energinya positif ke negatifnya. Tapi aku gitu ya? selama ini belum pernah ngeliat hal-hal penampakan sekalipun tuh belum pernah. Kalau aku tuh pernah kesurupan kan beberapa kali, dan kamu ada di situ ya kan, keadaan itu kamu bisa ceritain nggak? Kan aku nggak tahu nih, aku nggak sadar apa yang terjadi sama aku ngapain, terus cara kamu untuk apa ya, ngeluarin jinnya atau apa segala macam. Kamu bisa ceritain nggak ngalamin apa gitu? Nah gini ya teman-teman, sebenarnya kalau aku tuh nggak percaya setan sih sebenarnya, karena aku belum pernah lihat juga ya. Jadi aku tuh percayanya makhluk-makhluk seperti itu cuman jin yang menyerupai gitu. Jadi jin yang menyerupai hal-hal seperti itu, misalnya kayak pocong segala macamnya, itu tuh sebenarnya jin. Aku sih percayanya gitu. Dia bisa merubah bentuk apapun yang dia mau, itu namanya jin. Itu jin. Dan pernah juga beberapa kali istri aku tuh kesurupan, teman-teman. Jadi waktu itu susah banget ngeluarinnya ya. Jadi aku udah baca doa segala macem, terus juga aku pencet jempol kakinya juga, terus juga di bagian tulang belakangnya itu aku pencet, aku tarik ke atas seperti itu. Memang dia merasa kesakitan si jinnya ini ya, mungkin ya, karena kan dia masuk ke dalam tubuhmu kan. Dia merasa kesakitan dan itu lama banget untuk ngeluarinnya gitu guys. Terus kalau waktu kejadian itu aku juga penasaran nih guys, karena kan aku nggak tahu ya, aku apa ada yang berubah dari aku kan. Yang memasuki aku bukan diriku sendiri, karena aku dikuasain sama makhluk goib lah, katakan gitu, sama jin. Apa suaraku berubah, sikapku berubah, terus apa ya, caraku sampai aku kelihatan kesurupan itu, kalian sadarnya tuh gimana gitu maksudnya? Biasanya kalau istri aku kesurupan tuh biasanya awalnya tuh bengong gini guys,
diajak ngomong tuh diem aja udah, diem bengong, natapnya satu titik, nggak ngedip. Nah setelah itu seandainya misalnya aku udah ngeroin gitu ya, sayang kamu kenapa, dia mulai bertingkah aneh, entah yang kayak gimana tangannya kayak gitu. Pernah juga waktu itu, kamu ingat nggak waktu kesurupan di dekat rumah? Iya pernah, aku ingat kesurupan. Di dekat rumahnya apa itu? Ini orang tua aku. Waktu itu dia ngamuk guys, sudah kayak apa ya, kayak kesurupan macan gitu loh. Jadi gitu pokoknya. Gitu. Sampai yang megangin itu kan ada bapak-bapak, ibu-ibu semua ikut megangin tangan kanan 2 orang, megangin tangan kiri, megangin kaki. Nggak kuat guys, sumpah. Jadi waktu itu bener-bener kalau orang kesurupan tuh tenaganya gini lebih kuat lah istilahnya. Gitu. Padahal aku dorong kamu aja, kamu dorong balik, aku nggak kuat ya. Ya, padahal yang kesurupan tuh cewek kan tuh lemah lembut gitu ya. Tapi kalau udah kesurupan, wih gila itu. Udah beda ya? Beda banget, auranya beda, terus tenaganya juga beda teman-teman. Mungkin teman-teman pernah kesurupan juga, kalian bisa tulis komen di bawah ya guys ya. Kalian bisa ceritain kejadian horor kalian. Tapi abis kesurupan itu sakit loh. Kayak tadi kamu bilang, kamu kan mencet-mencet kan katanya. Mungkin itu ya efeknya. Itu tuh abis kesurupan itu badan tuh sakit banget. Jadi mau ngapa-ngapain tuh sakit banget. Terus kayak mual juga, ngerti nggak? Mual, pusing enggak, mual cuman kayak kita sempoyongan. Terus kaki sakit, paha sakit, badan sakit, kepala belakang sakit berat gitu. Terus pundak. Itu after kesurupannya ya. Tapi waktu kesurupannya sih nggak ngerasain apa-apa. Cuman pernah suatu ketika tuh ya, aku kayak mau menjelang kesurupan. Aku sadar, maksudnya hampir masuk itu makhluk halusnya. Nggak tahu juga ya, pokoknya mau hampir masuk apa enggak aku nggak bisa ngejelasin. Tapi intinya gini, aku tuh ngerasain kalau aku tuh bersikap aneh, tapi aku tuh nggak bisa ngomong gitu loh. Aku mau minta tolong itu nggak bisa. Dan aku kayak mau baca surat apapun yang aku hafal itu nggak bisa, kecuali dalam hati ya, kita ngelawan sendiri kayak gitu sih. Terus abis itu udah nggak ingat apa-apa lagi, rame orang aja udah di rumah gitu sih yang aku alamin. Nih aku mau tanya ya, kamu biasanya kalau ngelihat penampakan itu di mana aja? Di mana aja? Ya contohnya misalnya, entah itu misalnya di rumah kosong atau di tempat gelap, tempat angker. Kalau di tempat gelap, rimbun, terus lembab biasanya, kayak nggak di luar ruangan aja sih, di dalam ruangan. Tapi kalau ruangannya lembab, aku tuh ngerasain dulu sebelum nemuin melihat sosok itu gitu loh. Jadi aku ngerasain dulu, panas nih, nggak enak nih. Terus biasanya aku pengen muntah. Kalau aku udah menjelang mau muntah mual gitu, biasanya dia tuh pengen masuk ke aku gitu. Bahkan bukan diajak ngobrol juga sih, dia tuh kayak ngegodain gitu loh, kayak ngajak komunikasi. Tapi kan kita nggak bisa dong ngeladenin, kita nggak boleh kalah dong sama jin. Kayak kamu juga sering ngingetin aku untuk selalu ngelawan. Jadi sebisa mungkin nggak pengen aku ladenin. Bahkan terkadang tuh pura-pura kita itu kayak nggak bisa ngeliat dia aja. Mengacuhkan gitu loh, ngediemin, nggak menghiraukan gitu ya. Iya, tidak mau menghiraukan. Tapi ya mungkin jin yang ngerti mana yang bisa lihat, mana yang enggak, mana yang tahu dia, mana yang enggak. Ya aja udah disosor gitu terus. Oh, jadi jinnya sadar teman-teman, sadar yang mana manusia bisa ngelihat dia, yang mana manusia nggak bisa ngelihat dia. Dia tahu teman-teman. Jadi kalau jin yang tahu menggoda seseorang yang bisa ngelihat dia gitu maksudnya. Iya, ngajak ngomong juga, ngajak ngobrol, semua diobrolin gitu, yang kayak jadi temennya, dia minta tolong, dia lemah lembut ke kitanya. Padahal yang namanya jin nggak ada tuh yang lemah lembut. Pasti kan tujuannya udah pengen nguasain kita gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak gitu sih. Kalau kamu bilang aku ngeliatnya di mana aja, di ruangan kayak gini juga bisa, di kamar mandi. Emang di sini ada? Ada sih, tapi nggak di ruangan ini juga. Maksudnya pasti di setiap rumah itu ada, asalkan kita rajin-rajin juga ibadahnya. Tapi biasanya katanya sih di tempat-tempat lembab kayak gitu-gitu ada. Iya, ada di tempat lembab. Kayak kita pernah nginep di katakan atau penginapan ya, pernah kan nemuin. Cuman aku nggak ini sih. Nah biasanya tempat-tempat yang lama nggak ditinggalin itu biasanya jadi tempat tinggalnya dia. Nggak usah lah rumah lama yang udah lama nggak ditinggalin ya. Kayak kita nih mudik seminggu, itu pasti ada. Karena tuh setahu aku juga usahakan rumah itu atau kamar kita, tempat tidur kita itu tidak ditinggalin lebih dari 3 hari. Satu, kedua yang aku tahu karena aku lihat
sebisa mungkin kalau kita ninggalin rumah kita lebih dari 3 hari atau setiap hari pun ya kita nggak pakai tidur, atau kalau kita mau berpergian lama, kasurnya tuh kalau bisa diangkat, maksudnya diberdiriin gitu loh, jangan sampai ditidurin. Tapi kalau emang nggak bisa diangkat harus ditidurin, biasanya sebelum kita gunakan lagi kita baca ayat kursi, terus kita keprakin tuh kasurnya pakai sapu lidi yang khusus kasur atau apapun lah, menghindari itulah jin-jin yang menempati kayak gitu kan. Kalau kalian di rumah mungkin nggak lihat ya, capek pulang perjalanan jauh tidur aja. Kalau aku pasti ada something, makanya tuh aku rajin banget, aku ganti tuh spraynya, aku bersih-bersihin kasurnya, karena kadang aku lihat yang nyelentang gitu. Pernah nggak sih teman-teman di rumah atau kamu ditindihin sesuatu pasti dulu? Nggak pernah aku sih. Aku sering banget itu. Kamu tahu kan? Aku sering kayak gitu. Tiba-tiba sesek gitu. Sesek nggak bisa gerak, terus tiba-tiba aku teriak kencang. Jadi teman-teman semuanya tahu kan alasannya kenapa pada saat aku bikin video penelusuran atau dunia penuh misteri, aku nggak pernah ngajak istriku, guys. Pernah loh diajak, tapi pernah diajak tayangin. 1 kali, tapi kita nggak tayangin teman-teman, karena waktu itu kejadian istriku kesurupan dan itu parah banget, lemes banget. Jadi aku lebih memilih untuk tidak menayangkan video itu, teman-teman. Masih ada sih videonya, cuman nggak kita tayangin. Siapa yang setuju nanti kita akan buatkan video penelusuran. Kita akan lanjutkan lagi dunia penuh misteri kita, dan aku akan mengajak istriku, guys, karena istriku bisa melihat sesosok makhluk yang tidak kasat mata. Oke. Ya, buat teman-teman semuanya, siapa yang setuju tinggal tulis aja komen di bawah, guys. Nah, kalau misalnya pengalaman yang paling serem, kamu punya nggak pengalaman yang paling serem? Biar kamu bisa share ke teman-teman semuanya. Hal yang terserang pernah aku alamin gini. Jadi pada saat itu Alfian tuh baru pulang nganterin aku. Kita belum married waktu itu. Alfian baru pulang nganterin aku istirahat. Dan kebetulan aku habis curhat-curhat sama almarhum papaku di kamar. Sampai akhirnya aku tidur-tiduran sama papaku sama adikku. Terus adikku pindah tidur ke kamar sama mama. Aku masih ngobrol sampai ketiduran. Gak lama itu kasurnya itu goyang keras banget. Aku kira kan gempa kan. Terus aku bangunin bapakku untuk ngasih tahu kalau gempa nih gitu. Aku bangun-bangun, dia itu nggak bangun sampai aku cabutin bulu kakinya. Almarhum itu nggak mau bangun, almarhum bapakku. Terus aku baru tersadar kalau itu bukan gempa, karena ada di belakangku itu persis hitam gede banget. Terus tau nggak dia ngapain? Apa? Dia nyebut nama lengkapku, dia nyebut namamu juga. Terus langsung dia nafas pas persis di belakang pundak kita loh, kenceng banget kayak. Ih, serem banget. Kayak gitu. Pas nengok, aku langsung nggak bisa gerak gitu loh, kayak kaku. Tapi aku coba ngelangkah, aku langsung lari ke kamar mamaku yang tidur sama adik-adikku. Aku tuh nggak bisa cerita sampai besok paginya baru aku cerita, dan aku tanya kenapa dibangunin, itu nggak sadar ke bapakku kan. Bapakku tuh nggak bisa jawab apa-apa, dia cuma bilang nggak ngerasain apapun gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak jin, entah disuruh orang atau emang ngerjain orang. Kita kan nggak bisa percaya sama jin dong. Jin itu tukang bohong, pandai dusta gitu. Jadi tapi after itu besoknya langsung kejadian-kejadian aneh yang aku alamin selama aku dikirim sama orang-orang kayak gitu. Dan alhamdulillah ketemu sama Alfiannya, dia mau nolongin aku, bantuin aku sampai aku sembuh melalui doa-doa, terus pengobatan-pengobatan yang emang disyariatkan sama agama Islam. Nah, tapi sebenarnya intinya tuh sebenarnya kita harus berpikir positif terus. Kalau kita berpikir negatif, wah itu udah masuk ke alam bawah sadar, dan juga itu bisa jadi penyakit, bisa jadi gangguan juga buat kita. Iya. Itu pokoknya kita harus selalu berpikir positif. Benar. Terus juga hidup sehat juga. Jadi ya mudah-mudahan semuanya lancar, kita akan terhindar dari semua gangguan itu, teman-teman, kayak gitu. Dan satu lagi nih, kalau pesan dari aku, banyak-banyak mendekatkan diri juga sama Tuhan. Terus banyak membekali diri dengan mungkin doa-doa atau apapun yang kalian bisa gitu. Terus mungkin kayak zikir kayak gitu ya, dimanapun itu bisa kalian lakuin, kecuali di kamar mandi ya guys. Aku cuma bisa cerita kayak gitu aja, tapi kalau kalian misalnya penasaran kelanjutannya cerita aku yang dikirim sama orang atau segala macem, kalian bisa tulis komen di bawah, nanti kita bisa lanjutin di part 2 bareng sama tim. Iya guys, jadi itu aja cerita horor atau cerita serem dari kita. Lebih banyak dia sih, kalau aku lebih sedikit guys, karena aku nggak pernah ngalamin cerita yang horor-horor gitu, jarang gitu mas. Tapi kamu tuh kebanyakan nemenin aku mengalami kejadian-kejadian. Oh iya pasti. Jadi nanti kita akan buatkan part 2-nya, kalau kalian setuju. Kita akan mengajak tim kita yang lainnya juga. Iya. Ya, ada si Anggi, si Yadi masih pulang kampung guys, si Hasbi dan yang lainnya juga, yang pokoknya untuk menceritakan kejadian horor yang mereka alami. Ya.
Terima kasih yang sudah nonton, klik tombol like-nya dan subscribe ya kalau kalian suka dengan konten-konten horor. Nanti kita akan teruskan lagi konten penelusuran kita, yaitu Dunia Penuh Misteri. Dan aku akan ngajak istri aku guys, oke? Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.